Alat setrum itu tuh mereka pakai buat nyetrum badannya Pak Salim berkali-kali. Bukan cuman itu aja, mereka coba buat ngegorok lehernya Pak Salim ini tuh pakai gergaji. Astagfirullahaladzim, ada ya kasus sadis ini. Hai semua, terima kasih udah ngeklik video ini. Kalian masih ingat Salim Kancil nggak? Atau ada yang baru dengar? Kasusnya ini viral di tahun 2015, di mana ada seorang aktivis lingkungan yang harus melegang nyawa akibat aksi protesnya melawan penambang pasir liar di desanya. Jadi Pak Salim Kancil ini tuh bernama asli Salim doang. Pak Salim ini tuh lahir di Pasirian Lumajang pada 22 April 1969. Awal mula dia disebut Salim Kancil karena masa kecilnya yang suka mencuri timun tetangganya. Kata Tija, istri Pak Salim, Salim ini waktu kecil suka banget ngegerogotin timun tetangganya di kebun. Gitu katanya. Iya pokoknya gitu dah awal mula Pak Salim ini disebut Salim Kancil. Oke, kita mulai ke ceritanya ya. Jadi Pak Salim ini tuh sehari-hari bekerja sebagai petani dan dia memiliki beberapa lahan kebun yang dia garap untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Sampai suatu hari Pak Salim ini tuh nemuin kalau 8 petak lahan perkebunannya ini rusak akibat penambangan pasir ilegal. Nah sebenarnya penambangan pasir ini tuh udah ada dari beberapa waktu yang lalu, cuman jaraknya agak jauh nih dari lahan warga. Lalu seiring waktu penambangan pasir ini tuh kan ngegedein ya. Belum lagi truk yang lalu lalang mengangkut hasil tambang, yang mengakibatkan lahan warga ini tuh jadi rusak dan hancur. Nah Pak Salim ini tuh menduga kalau misalnya pertambangan pasir ini tuh dikelola oleh tim 12, yang merupakan tim kampanye kepala desanya waktu itu, yang bernama Haryono. Jadi kepala desanya itu namanya Haryono ya. Nah setelah lahan perkebunannya Pak Salim ini hancur, dia jadi bingung kan mau kerja apa. Akhirnya Pak Salim ini tuh banting setir lah jadi nelayan. Namun jadi nelayan dadakan juga bukan hal yang mudah. Seringkali Pak Salim ini tuh bahkan gak mendapatkan hasil apa-apa dari pekerjaan barunya. Jangankan membawa pulang uang, kadang satu hari itu tuh Pak Salim gak ngebawa ikan satupun. Nah karena mungkin udah mumet nih sama permasalahan ekonomi keluarganya, akhirnya Pak Salim ini tuh berdiskusi nih sama beberapa temennya untuk melakukan aksi demo melawan pertambangan pasir ilegal ini. Yang pada akhirnya Pak Salim waktu itu ngerekrut 5 warga nih. Nah dari situlah aksi mereka ini dimulai secara diam-diam karena takut ketahuan nih sama tim 12. Nah Pak Salim pun mulai rajin nih ngirim surat ke pihak keamanan, pemerintah provinsi, bahkan sampai ke Jakarta. Yang mana itu semua bertujuan agar pemerintah tahu nih kalau misalnya di desa Pak Salim itu ada penambangan pasir ilegal dan udah ngerusak kebun warga. Nah ternyata aksi Pak Salim ini bikin penambang ilegal yang dinaungin sama tim 12 tadi jadi gusar. Akhirnya mulai tuh berdatangan ancaman-ancaman dan intimidasi yang ditunjukkan ke Pak Salim dan teman-teman aktivisnya. Bahkan di pertengahan bulan Ramadan tahun itu, salah satu pimpinan tim 12 yang juga ketua dari lembaga masyarakat desa hutan yang bernama Desir, mendatangi rumah Pak Salim untuk memperingatkan Pak Salim ini kalau misalnya tindakan yang dia lakukan itu udah membahayakan dirinya. Nah, karena takut dengan karena takut akan keselamatan suaminya, akhirnya istri Pak Salim ini pun memintalah kepada suaminya untuk berhenti memperjuangkan lahan pertanian mereka yang dirusak tambang. Namun bukannya mendengarkan perkataan istrinya, Pak Salim ini tuh malah makin bersemangat untuk memperjuangkan hak hidup warga di sana. Akhirnya Pak Salim melaporkanlah intimidasi dan ancaman itu ke Kapolsek Pasirian, yang nantinya akan diterusin ke Kapolres Lumajang. Namun sayangnya tidak ada tanggapan dari Kapolres saat itu. Karena tidak ada tanggapan dari aparat, Pak Salim pun membentuklah forum komunitas masyarakat peduli desa Solok Awar-Awar, yang mereka sebut forum. Yang anggotanya terdiri dari 12 warga, yaitu Pak Salim, Tosan, Ihsan Sumar, Ansori, Sopan, Abdul Hamid, Turiman, Muhammad Haryadi, Rosid, Muhammad Imam, Ridwan, dan Cokro Widodo. Nah mereka mulailah melakukan advokasi protes tentang penolakan penambangan liar di desanya. Dengan cara mengirim surat ke pemerintah desa Solok Awar-Awar, pemerintah kecamatan, pemerintah provinsi, bahkan kepada pemerintah Kabupaten Lumajang. Usaha mereka tidak berhenti di situ aja. Pada Juni 2015, mereka mengirim surat lagi nih ke Bupati Lumajang yang saat itu dijabat sama As'ad untuk meminta audiensi tentang penolakan tambang pasir. Tapi sekali lagi usaha Pak Salim dan teman-temannya ini tidak mendapat tanggapan apapun.
Nah, karena tidak mendapatkan tanggapan apapun nih dari surat-surat yang mereka kirim, akhirnya pada tanggal 19 September 2015, forum ini mengadakan aksi damai dengan cara memberhentikan aktivitas pertambangan, juga truk-truk yang mengangkut hasil tambang. Lalu mereka dikumpulin nih di balai desa antara kubunya Pak Salim dan kubunya penambang yang ditengahi oleh kepala desa di sana, si Yadi tadi, Haryono ya. Nah, dari hasil diskusi itu, kepala desa ngeluarinlah surat perintah untuk memberhentikan penambangan pasir di desa Selok Awar-Awar. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, di jam setengah 8 pagi, Pak Salim yang posisinya lagi ngegendong cucunya di luar, tiba-tiba didatangin nih sama puluhan orang. Nah, ngelihat gelagat yang gak beres dari puluhan orang ini, Pak Salim pun membawalah si cucunya masuk. Setelah itu, Pak Salim keluar lagi. Baru juga mau nanya ini tentang niat ada apa mereka datang ke sana. Gerombolan ini tuh langsung nangkep Pak Salim dan ngikat dia pakai tali yang udah mereka bawa. Sebelum akhirnya Pak Salim diseret ke balai desa yang berjarak 2 km dari rumahnya. Yang ngerinya, di sepanjang jalan menuju balai desa, Pak Salim ini tuh terus dihajar sama senjata-senjata yang mereka bawa. Bahkan peristiwa ini tuh disaksiin sama warga-warga desa di sana. Cuman gak ada yang berani nolong Pak Salim karena saking mereka ketakutannya. Sesampainya di balai desa, padahal di sana tuh masih banyak anak-anak PAUD yang lagi belajar. Tapi si preman-preman ini tuh seakan gak peduli. Mereka terus-terusan ngehajar Pak Salim dan menyeret Pak Salim ini tuh ke dalam ruangan yang udah disediain alat setrum di sana. Ya, kalian pasti tahu lah ya Pak Salim ini tuh mau diapain. Alat setrum itu tuh mereka pakai buat nyetrum badannya Pak Salim berkali-kali. Bukan cuman itu aja, mereka coba buat ngegorok lehernya Pak Salim ini tuh pakai gergaji. Astagfirullahaladzim, ada ya kasus sadis ini. Namun usaha mereka buat ngegorok lehernya Pak Salim ini tuh nggak berhasil, karena plot twistnya ternyata Pak Salim ini tuh kebal. Dia nggak terluka sama sekali, padahal lehernya itu digergaji loh. Tarik napas dulu. Kekejaman mereka ini tuh nggak sampai di sini. Karena melihat Pak Salim ini tuh masih kuat dan gak mempan nih sama senjata-senjata yang mereka bawa, Pak Salim yang kondisi tubuhnya masih keikat itu, akhirnya mereka seret kembali buat menuju jalan pemakaman yang lebih sepi lagi. Yang mana situasi di sana tuh masih banyak orang nih yang ngeliatin peristiwa itu. Di sekitar jalan pemakaman ini, mereka mencoba lagi nih buat ngehajar Pak Salim pakai senjata-senjata yang mereka bawa tadi. Cuman ya tetap aja gak mempan. Baru setelah gerombolan ini tuh memakai batu buat memukul Pak Salim, seketika Pak Salim pun ambruk ke tanah. Nah, melihat itu mereka mukulin batu nih berkali-kali ke kepalanya Pak Salim. Nah, di tempat inilah Pak Salim meninggal dunia dengan kondisi tertelungkup, dengan kayu dan batu yang berserakan di sekitar badannya. Aku dulu pernah tuh lihat fotonya. Darahnya itu banyak ngeyembeng, tahu nggak sih, di sekitar kepalanya. Selain menganiaya Pak Salim, para preman ini juga menganiaya Tosan. Mereka datang ke rumah Tosan menggunakan sepeda motor dengan membawa pentungan, balok kayu, pacul, bahkan celurit. Tanpa basa-basi mereka langsung nih nyerang Tosan di rumahnya. Namun Tosan ini melakukan perlawanan dan mencoba untuk melarikan diri pakai sepedanya. Cuman ya tetap aja lah, sepeda motor sama sepeda kencengan mana. Tosan pun akhirnya ditabrak di lapangan dekat rumahnya, dan setelah Tosan ambruk ke tanah, mereka ini langsung melindas nih badan Tosan berkali-kali pakai sepeda motornya. Cuman alhamdulillahnya Tosan ini tuh selamat karena ada warga yang melihat dan mengancam mereka buat ngelaporin mereka ke polisi. Setelah peristiwa yang mengerikan itu, banyak gerakan solidaritas yang mengatasnamakan keadilan untuk Salim Kancil. Melalui petisi, gerakan massa, dan penyebaran aksi protes melalui sosial media, menuntut agar diadilinya orang-orang yang harus bertanggung jawab atas kematian Pak Salim ini. Singkat cerita, sidang pun diadakan. Dua orang pelaku utama pembunuhan Salim Kancil ini divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Surabaya pada Kamis 23 Juni 2016, yaitu mantan kepala desa Selok Awar-Awar di Kota Lumajang, Jawa Timur yang bernama Haryono, dan ketua lembaga masyarakat desa hutan yang bernama Desir. Mereka terbukti dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana. Dan atas keputusan tersebut, tim kuasa hukum Salim Kancil menilai ada upaya untuk menyederhanakan kasus pembunuhan terhadap Salim dan penganiayaan terhadap temannya Tosan. Hal ini dibuktikan dari dakwaan yang dikenakan terhadap tersangka, hanya dijerat dengan pembunuhan biasa, bukan pembunuhan berencana. Selain itu, jika dilihat dari jumlah tersangka yang ditetapkan oleh Polda Jatim, hanya 35 orang dibagi dalam 15 berkas perkara. Sedangkan yang aku tahu dari ceritanya itu ada sekitar 40 orang lebih yang terlibat. Tapi sampai sekarang aku nggak tahu ya si kasus hukumnya kayak gimana. Cuman yang terakhir kayak gitu aja. Cuma 35 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kasihan banget Pak Salim.
Nah, segitu aja cerita hari ini. Jangan lupa thumbs up kalau misalnya kalian suka video ini, dan komen untuk ide dan saran video selanjutnya. Bye bye.